One, two, three, funk it. Kembali lagi di konten Bisa Mampus, bicara seputar mahasiswa dan kampus ya. Pelan banget. Yang harus ini dong, harus vulgar. Gitu dong dan gitu. Ulang. Nggak bisa nih. Nggak bisa terlalu menggelegar saya. Oh iya deh. Ntar diedit aja lah, bisa kali sih ya. namanya gue lupa. Ini konten bisa dan apa sih? Bisa mampus. Bisa mampus. Bisa Iya. mampus. Bicara seputar mahasiswa dan kampus gitu. Oke, Lanjut lagi nih. ya? Lanjut. Lagi apa lanjut nih? Saya tempok lagi dong kalau kayak gitu. Ya udah tepuk lagi nggak apa-apa. Selamat datang kembali di konten Bisa Mampus, bicara seputar mahasiswa dan kampus ya. Bersama saya Dandi dan juga partner saya Arif Ardani, dan kali ini ada bintang tamu. Pop-up touch ya. Bintang tamunya ini Hana Fauzia. Say hi Hana. Hai. Oke, Hana ini berasal dari kampus Go green. kampus hijau. Go green. Suka go green. Go green. Sangat cinta lingkungan. Oke, Anak lingkungan parah. lanjut. Sebelum kita bahas ke pembahasan tentang ospek ya. Aspek part 2 Ada ya, Dan berita. ya. Part 2. Kemarin part 2, 1-nya part 1. sudah bisa ditonton di situ. Di sini nih, oke. Belum bisa, Pak. Mana, Belum bisa. Belum bisa. Bisa dong. Oke, lanjut. Sebelum kita bahas, ada satu berita nih penting buat teman-teman semua yang nonton. Nah, beritanya ini mengenai pandemi COVID yang makin merebak ya di Indonesia, khususnya di Jakarta, sehingga kemungkinan kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan belajar mengajar baik di sekolah ataupun di kampus kemungkinan akan ya online lagi lah sampai tahun ke depan atau ya beberapa bulan ke depan. Dan berita kemarin yang kita bahas, kalau kemungkinan tahun ini bisa kuliah offline atau belajar offline, kemungkinan pupus. Gimana ya? Menurut lo? Menurut gue kesian dong anak 21 nggak bisa offline lagi. Padahal gue udah kayak semangat aja gitu, wih 21 nih offline, ketemu panitia lagi, ketemu monggo lagi yang siap untuk memulai new normal, true normal kayak gitu-gitulah. Tapi kalau ternyata Hana sendiri gimana tuh? Tapi pupus ya. Kalau Hana sendiri gimana tuh? Ya udahlah ya. Jangan lupa vaksin sih paling kayaknya. Biar bisa offline. Oke. Jadi ya cukup mengecewakan lah ya beritanya buat teman-teman yang memang pengen kuliah ataupun belajar secara offline lagi. Oke, lanjut Ari. Kita mau bahas apa nih? Jadi untuk konten malam ini ya, dan ya kita untuk pertama kali nge-shoot malam ya, dan menggunakan aplikasi mahasiswa 2020-2021. Iya. Kayak aplikasi pembesar kan, Zoom pembesar. Besar apa? Oh, Zoom. Zoom kan garing ya. Garing parah. Jadi pembahasan kali ini adalah melanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu, karena kan minggu lalu tidak upload kita ya, karena kita libur miskom, ada miskomunikasi antara gue dan Dandi gitu kan. Jadi kebetulan sempat ada cekcok ya. Jadi kalian berantem atau gimana? Minggu kemarin miskom. Jadi tadinya tuh gue kira hari ini si Dandi nggak bisa, jadinya gue kira minggu lalu hari Senin kemarin tuh Dandi nggak bisa,
Akhirnya ya udah dan minggu depannya aja hari ini. Nah ternyata yang dia nggak bisa hari ini, minggu kemarin dia bisa. Ya, sering Miskomnya, terjadi lah seperti itu. miskomnya kan parah ya. Aduh, makanya Iya, hari ini salahkan dah terus saya. gitu. Ya, Akhirnya kemarin salahkan tadinya terus. minggu minggu lalu mau update video daily vlog gua buat ngeband sama band gua kemarin kan. Cuma ternyata hujan, jadi nggak asik lah buat ngevlog gitu. Tadinya mau bikin vlog-vlog yang uwu-uwu gitu loh. Soalnya kan cewek gua nonton gitu di ngeband kemarin gitu. Oke, Tapi saya jadi enggak kan. Itu cuma isinya Anda doang nanti. iya sih, jadi beda-beda konten bukan bisa mampus lagi gitu. Tuh kan, ini udah mulai ada perpecahan nih. Anda udah mulai bikin video sendiri nih. Mohon maaf nih. Ya Jadi kita udah. bikin video aja berdua ya, Dan. Nah iya, kita bikin apa namanya? Yang baru lagi dah. Jangan. Lanjut. Ya, jadi gue bakal mengajuk. Jadi di dalam konten kali ini itu kan ngebahas tentang apa ospek, masih dalam ospek tapi dari sudut pandang panitia atau seniornya ya. Jadi kalau kemarin kan dari sudut pandang mabanya gitu. Nah, sekarang dari sudut pandang seniornya. Nah, sekarang sudah ada narasumber, dia seorang panitia juga gitu kan, seorang senior dan seorang panitia juga. Dan kita bertiga pun itu seorang panitia juga ya Dan ya. Enggak kok, Anda doang, saya emang enggak. Bisa aja cuci tangannya Pak. Ya, Saya jadi sebenarnya buat lagi ya, musuh-musuhan aja sama Anda. jadi Musuh-musuhan buat ini. jadi FYI aja buat yang ini si Dandi ini adalah seorang mantan panitia fakultas apa ospek fakultas, dan saya itu juga mantan panitia ospek Univ, dan narasumber Hana ini itu mantan apa sih panitia ospek program studi atau prodi. Ada beberapa pertanyaan yang bakal diajukan kepada narasumber kita mengenai ospek di pandangannya Hana sebagai panitia ospek offline gitu. Nah, jadi langsung ke pertanyaannya aja nih ya. Pertanyaan pertama nih buat Hana dan buat Dandi sih, kalau Dandi emang pengen jawab ya. Pertama yaitu pandangan lu nih ya, pandangan lu mengenai ospek online di tahun 2020. Oh ya, karena ini Hana dan Dandi dan gue itu panitia ospek di tahun 2019 ya offline. Jadi ini Gue dari 2018. Ah iya. Iya. Iya benar. Sangat dalam pengalamannya. Oke. Jadi wah ini kita tidak salah mengundang narasumber nih. Iya nih. Nah, jadi pandangan lu mengenai ospek online di tahun 2020 kemarin gitu. Menurut lu gimana? Karena kan yang tahun kemarin tuh ada kasus juga ya, kasus mengenai apa tuh yang itu Gespera mana dek? Gespera mana? Coba dipakai dulu Gespera terus segala sampai masuk ke Lambe Turah, akun-akun ya segala macam lah. Menurut lu gimana itu? Menurut gue mungkin mereka tuh kurang briefing ya, kurang membuat suatu acara online yang emang yang menarik gitu. Menurut gue kurang masuk aja gitu konteks ospek ke online-nya gitu loh. Terus? Dan apa sih rasanya ngomel-ngomel secara online gitu ya? Disuruh nunjukin gesper, coba terus disuruh pakai dress code yang rapi depan kamera. Ya mending kalau foto ya kan, ini kan cuma gitu doang. Kalau menurut gue nggak esensial ya. Gue nggak ada esensialnya sebagai ospek gitu loh. Menurut gue juga gitu sih. Terus beda. Menurut gue juga gitu kan, kemarin kan juga gue pernah ngebahas sama si Dandi masalah ini sama, dan ternyata dan apa yang gue pikirkan dan Hana gue yang pikirkan kayak gitu. Kalau menurut lu gimana Dan? Sebenarnya gimana? Kalau misalnya menurut gue sih atmosfernya aja beda gitu kan. Kalau misalnya langsung kayak lebih kerasa tegangnya, lebih kerasa serunya gitu kan dibanding harus online. Soalnya yang berita kemarin kan sampai ngundangin psikiater ya apa psikolog tuh buat nanganin iya. senior kemarin. Itu mental health counselor kalau nggak salah sih. Ya mental health counselor kan karena. Iya, kasihan juga lah. Iya kasihan juga, makanya sebenarnya kita kan nggak mau juga gitu. Kasihan siapa? Kasihan semuanya sih kalau menurut saya. Mulai ya enggak sih, gini aja nggak sih? Jejak online kayak gitu kan jejak digital ya. Dan you do that kayak lo ngomong kasar depan online kayak gitu ya mampus sih kayak gitu konsekuensinya.
Iya, apalagi di record dan kayak ada maba yang megang HP terus rekam pakai HP. Kan kita juga Iyalah, biasa pasti kayak ada gitu aja kan. dong. Gitu. Mungkin mereka ya namanya first time lah ya. Oh biarin iya, aja. betul. Semoga tidak terulang. Semoga tidak terulang nanti di Ya, 2021 jadi kan. evaluasi lah. Karena kan 2021 katanya mau online lagi kan, betul kan? Ya kemungkinan sih seperti itu ya dengan berita yang tadi udah kita omongin. Iya. Lanjut nih, sebenarnya pertanyaan kedua ini sih ya menurut gua sih bakal jawabannya seru nih. Jadi pertanyaan kedua itu, lu kangen gak sih sama ospek offline di tahun sebelum 2020 itu? Offline loh ya, yang udah dijelaskan di part pertama, yang berangkat pagi, yang ketemu maba, kamu cepat jangan lari. Kangen gak sih menurut lu? Kangen Dandi banget sih mau sama jawab duluan gak seruan-seruannya. Dandi? Iya dong. Gimana Dani? Kangen Dani banget boleh? ya sama seruan-seruannya. Ya gimana ya, seruannya itu kangen banget kayak suasananya gitu kan pagi-pagi, terus juga ya bareng-barengnya itu gitu sama yang lain. Itu sih emang yang paling bikin kangen lah dari kegiatan-kegiatan offline. Kalau dari gua nih ya, kalau gua paling kangen itu ketika gua mandi di musola, tapi anak-anak dari fakultas sebelah tuh udah misi bang, misi senior. Gue Yang botak-botak. yang botak-botak. Iya makanya. Dan itu gue belum tidur asli. Terus mana ngelihat maba gitu kan, waduh 5.000 orang kayak cendol, Yel. tiap ini. Dari subuh ya kan, yel terus. Dari subuh sampai pulang, sampai gelap lagi, yel terus. Ini dong bikin apa yang di lapangan? Oh, flash mob. No. Terus Emang flash mob ya? Yang bikin ada itu loh dong. yang Iya. apa ya, gue lupa. Kan. Iya, yang mozaik. Oh iya, itulah namanya. Mozaik keras. Ya itulah, yang itu tuh seru tuh, yang dipanggang di. Iya betul. Nah lu menurut gimana? Gue sih, ya yang gue kangenin sih masih tetap sama ya. Esensi dari ospeknya itu pengenalan si mabanya itu loh. Kenalnya tuh nggak cuma sama kampusnya doang, tapi sama teman-teman barunya juga. Itu sih menurut gue yang penting juga buat lo ngebangun connection sama teman-teman angkatan lo. Menurut gue itu di ospek tuh kayak gitu tuh. Gue kangennya kayak gitu tuh. Tapi kalau sebagai panitia, tidak ada kangen-kangennya gue sama ospek. Kenapa? Capek. Ya. Gue mengakui itu. Capek. Ngurusin anak orang tuh. Iya betul. Itu capek sih, emang bener sih. Mana susah diatur ya. Iya. Tapi yang paling gue sebel adalah ketika gue tuh harus ngecekin ini loh, atribut dan ngerazia itu. Sebel gue. Kayak gitu tuh. Kenapa ospek harus ada kayak gitu ya? Pakai plang nggak ngerazianya? Kok pakai plang? Iya, kan kalau razia di jalanan kan ada plangnya dulu tuh biar. Samain sama itu beda dong. Ya kali aja. Tapi asli dibilang kangen mah kangen gitu. Cuma ya begitu dah. Ya paling sih kayak bener sih tadi katakan esensinya kalau misalnya online kurang dapet, dan ya suasananya aja sih kurang dapet sih kalau emang secara online. Betul. Iya. Lanjut kan nih? Lanjut terus. Sorry dan ini nggak bisa diedit di Zoom gitu dan nggak bisa. Oh bisa nanti. Anda kan udah itu tadi lagi tepuk nyamuk, gitu kan? Oh iya, itu ice breaking tuh. Yes. Oke, lanjut ke pertanyaan 3. Sebenarnya sih tadi udah disinggung sih jawabannya ya di pertanyaan tadi. Jadi apa yang membuat Anda kesal dalam menghadapi maba saat menjadi panitia ospek gitu. Nah, ada Dandi mau jawab duluan apa mau Hana duluan yang ngejawab? Apa yang membuat kalian kesal gitu buat kayak menghadapi maba yang banyak sedangkan lu cuma 1 orang, 2 orang gitu. Gimana ya? Nah itu sih sebenarnya yang bikin kurang menyenangkan ya, pengalaman sebelumnya tuh kayak lu sih kayak
memang harus pagi-pagi banget datangnya, bahkan sampai harus nginep gitu kan. Dan ya tadi bener kata Hana juga, capek sampai sore lagi terus pagi lagi, kayak istirahatnya sedikit lah. Itu sih Kalau menurut lu Nak gimana? Tadi gimana? Kan Apa yang gue kalau nggak ya kan apa yang membuat lu kesal dalam menghadapi seorang maba? Nggak seorang juga sih, maksudnya maba-maba yang ada gitu. kumpulan. Saat panitia ospek offline offline yang kita ngerasain itu loh. Sebenarnya gue nggak suka aja sih sama anak yang susah diatur aja gitu, karena kan gue TDK nih kan. Oke. Bukan suka, ya emang tugasnya harus mengatur ya kan, Iya, sesuai dengan SOP yang sudah dibuat oleh fakultas dan juga segala macam, dan dia pasti tahu segala macam administrasi dan gue sebel tuh yang kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya gue nggak mau tuh yang kayak gitu ya kan, nerapin tata tertib yang seperti itu gitu. Tapi maba tuh kayak nggak suka tuh sama tata tertib yang dibuat TDK ya kan. Iya. Dan ada lah tuh yang songong-songong, gila. Gue tuh rasanya sudah mengelus dada saja karena ada yang songong lah kalau ngomong, terus sampai pernah ada yang ada tingkat gue nangis gara-gara maba. Coba nggak ngerti gue kenapa. Gara-gara mabanya tuh kayak songong parah gitu, terus dia kayak ngomel-ngomel emosi cewek biasa kan, gak didengar gitu. Nangis kayak gitu tuh. Gue tuh malas tuh yang drama-drama kayak gitu tuh. Iya. Ya mau chill juga ya udah gitu, jadi malas gitu. Kalau gue yang bikin gue kesel itu ketika emang sih susah nurut, yang mengatur maba susah, nurut itu emang susah sih. Nah, cuma kan emang tantangan gue waktu itu sebagai keamanan kan ya begitu ya, buat ngatur. Cuma saya belum tidur Pak, itu yang bikin saya jadi kayak gue belum tidur tapi ngadepin banyak orang, itu yang bikin gue kayak pengen banget makin tinggi, panas iya, gitu panas. Kalau gue tidur mungkin gue masih kayak ya udahlah, ini kan tugas gue gitu kan, lebih chill gitu. Cuma mana gue ikut mana gue ikut berjemur gitu kan. Belum lagi ngurusin bocah-bocah yang sakit itu loh. Iya, sakitnya di tengah. Jadi kan bikin barisan tuh kan kotak. Sakitnya di tengah. Kan gimana nggak saya, waduh di tengah di mana? Loncat. Ya, loncat. Emang fleksibel. Biarin aja lah meninggal gitu ya kan. Meninggoy. Itu yang ngomong Hana ya, bukan kita ya. Jadi kalau ada apa-apa Hana aja. Enggak, kan udah disclaimer. Jadi kita nggak bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Oh gitu tuh. Apa rusuh? Salah satu yang gue nggak suka juga adalah bocah-bocah kalau sakitnya gara-gara belum makan. The best. Lagi ospek. Terus alasannya apa? Apa? Ya alasannya, ya kan datangnya pagi-pagi Kak, rumah saya jauh, belum ada makanan di rumah, segala macam. Terus udah kita udah kita kasih waktu ya kan buat makan, tapi tetap aja tuh nggak ada yang mau bekal. Kesel banget gue sama orang-orang seperti itu, alasannya banyak banget. Jadi itu yang membuat Anda kesal ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Nak. Pertanyaan terakhir yang mungkin ini pandangan lu aja sih, yang lebih kayak buat panitia ospek selanjutnya, mau offline kayak mau online kayak gitu. Jadi pertanyaannya ya gini, saran lu ya, apa yang harus disiapkan buat panitia ospek gitu loh, karena ya kan ada offline ada online gitu. Misalkan yang harus disiapin kayak mental, fisik, atau materi kan ya ada duit, ada kuota kayak gitu. Apa yang harus lo siapin gitu menurut lo gitu buat panitia selanjutnya gitu. Ini kan dikit lagi udah mau masuk ya. Oh ya, sebelumnya selamat dulu buat mahasiswa penmaba yang udah diterima. Sekarang penmaba SBM dong. Oh iya, SBM. SBM kan udah diterima nih. Nah, dikit lagi penmaba gitu kan, penerimaan mahasiswa baru. Nah, saran lo buat panitia ospeknya gitu, apa gitu? Buat panitia? Buatlah acara online
nggak ding, acara maksudnya ospek online yang menarik, Hmm. yang menurut gue lebih deeply mengenal prodinya kah atau kampusnya kah daripada kayak kemarin yang di Oh, yang kampus mana? enggak, Yang gesper. yang gesper ya, kampus gesper. Iya. Jadi itu Kalau kampus mau, gesper loh. iya kampus gesper. Kalau mau yang kayak gitu tuh, kalau mau yang mau yang apa sih tuh namanya? Manajemen Ya, manajemen acara kayak ya. bukan apa namanya sih itu manajemen aksi kalau nggak salah sih. Enggak, maksud Manajemen gue yang natar-natar kayak gitu, maksud gue. oh iya. Oh, keamanan. Acara-acara yang mau natar-natar kayak gitu, kalau online janganlah gitu kan. Bikinlah tuh nanti, kan ada kalau di sini kan di kampus hijau kan ada tuh pengkaderan prodi fakultas. Iya, Nah iya, itu iya. bisa lah lo pakai di pengkaderan prodi. Tapi kalau buat ospek nggak usah gitu ya. Ya janganlah. Buat mereka have fun lah, kan first impression banget nggak sih, ya kan? Buat maba di kampus baru online, dan kalaupun semester pertama dia juga pasti online juga lah kan. Pasti Iya, sih, iya. pasti. Be nice lah, nggak usah chill gitu kayak, nggak usah. Tapi menurut lu berguna nggak sih buat yang kayak kasus kemarin itu? Ya tentu enggak lah, Ri. Enggak ya? Enggak lah. Buat apa gitu. Oh iya sih, buat apa gitu ya? Dia enggak gini loh, kayak dia tuh cuma men-switch acara offline ditaruh di online, kan nyambung nggak sih gitu. Maksudnya tuh nggak sesuai proporsi. Randy, can you correct me? Nggak sesuai proporsinya dia gitu. Oh iya. Gitu. Lo main switch gitu kan, tapi nggak sesuai sama ininya aja gitu. Jadi nggak match. Kalau lo kayak kampus gesper kayak gitu. Iya, dan Iya. Sekarang gini aja deh, kayak di yang kayak kita lagi kayak video kita ini nih, kan nggak ada yang tahu gue bawahan gue apa pakai sarung kah, apa pakai celana doang kah, apa pakai ya apalah, kan gak ada yang tahu gitu kan, maksudnya gitu kan. Iya benar. Atasannya doang yang tahu, kadang-kadang cuma muka doang nih, kayak gue muka doang yang kelihatan. Jadi itu sih yang bisa kita sharing ya buat teman-teman konten Bisa Mampus episode ospek. Dan saya berharap sih ke depannya kita nggak melakukan versi online lagi. Ternyata lebih enak kita ketemu langsung gitu, bisa langsung. Iya sih, cuma kan ada jotos gitu kan, atau ya semacamnya lah gitu. Cuma kan ini kan kita lagi menghadapi ini ya katanya sih mau ada PSBB gelombang susulan. Iya. Gitu. Gelombang susulan. Jadi takutnya nggak bisa kemana-mana ya, jadi ya mau nggak mau lewat sini lagi gitu kan. Kita swipe dulu aja kalau mau ketemu. Bisa sih itu, benar-benar bisa. Begitu. Terus sodok lo hidung lo tuh. Iya sih. Cuma kalau cari yang murah. Gratis sih bisa sih. Oh iya. Kok Anda lebih tahu? Iya, karena waktu itu keluarga saya mau nggak pernah, Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah. Ya, jadi konten ini cukup sekian karena bakal ada konten-konten yang lain. Kira-kira, nah dari lo apa nih masukan buat apa yang mau kita bahas nanti ke depannya nih? Bahas pengkaderan nggak sih? Kan habis step ospek pengkaderan dong. Relate sih kayak yang kemarin kita ngomongin sih. Oh yang antara masalah kupu-kupu atau jadi mahasiswa yang aktif gitu. Oh, gue kira yang itu yang ya apa? Itu kan maksudnya. Bukan, yang gue kira yang ikut acara pengkaderan prodi untuk menentukan skripsi dan segala macamnya. Gue kira yang itu. Oh, itu kan jadi berita selingan aja. Tapi kayaknya bisa di satu kampus ya kan. Katanya sih kalau kita tidak mengikuti proses
dari ospek sama pengkaderannya itu nanti akan kesulitan di bagian skripsinya, akan dipersulit. Oh, Padahal kan harusnya tidak seperti itu ya. iya. Ya udah sih paling gitu aja. Hoax Untuk- tuh. Hah? Gue yang tadi dibilang Dandi hoax. Ya nanti kita bahas. Oh, hoax itu. Kita bahas. Bagus lah kalau hoax lah, bagus. Oke, jadi untuk closingan kita ucapkan terima kasih buat Hana sudah mau hadir di acara konten bisa mampus ini. Semoga banyak yang nonton karena konten ini bisa membocorkan rahasia-rahasia. Enggak juga sih, gimmick doang. Tapi ini belum bocorin semua, Ri. Iya belum, makanya ditunggu. Soalnya banyak ya ada yang DM gue juga kayak, Ri coba bahas ini, Ri coba bahas ini gitu. Nah, ya, betul. Lu nggak Ya, mau, buat ide lu nggak konten. mau kupas tuntas ini, Apa? kupas tuntas ospek fakultas. Saya Nggak tidak usah. tahu. Mungkin nanti. Kita Ospek durasi, fakultas kita di durasi, kampus durasi. hijau di gedung. Ri, sensor lah, Ri, tolong lah. Iya. Ya paling gitu sih bisa sih nanti kita bakal bahas-bahas itulah ya. Jadi untuk malam ini sekian. Terima kasih untuk Dani dan Hana. Kita tutup webinar ini. Semoga banyak yang semoga membuka wawasan kepada mahasiswa-mahasiswa ya. Jadi tetap stay tune terus di acara konten bisa mampus di channel YouTube PPD Project, dan yang belum subscribe coba di subscribe.